Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Baik. Kalian sudah berdoa? Belum, Pak. Baik. Pak meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Pak meminta Tua kelas nanti memimpin kita dalam doa. Silakan. Saya, Pak. Oh ya. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami memulai pelajaran dan membuat kami bergunakan dan menjaga kami selalu. Tuhan, semoga doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui pelajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Tua kelas. Nah, anak-anak, hari ini mungkin kalian bingung, yang hadir di depan ini mungkin orang baru ya. Jadi Orang baru, Pak. oh ya. Jadi sekarang Pak mau memperkenalkan diri Pak. Jadi nama lengkap Pak Bonifacius Poda. Pak dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini Pak akan mengajar untuk mata pelajaran biologi untuk menggantikan guru biologi kalian yang namanya siapa? Ibu Delsi. Oh ya, Ibu Delsi. Baik. Mungkin kalian ada yang mau bertanya tentang Pak? Ya, silakan. Tinggal Pak. Tidak. Yang bertanya Pak tinggal di mana? Pak tinggal di Lima. Pak. Ada lagi ya? Nama panggil Pak siapa? Ya, maaf, nama panggil Pak itu bisa dipanggil Pak Ovan. Pak Ovan. Iya, ya. Ya, Pak Ovan. Baik, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Status, Pak. Sebagai mahasiswa, Pak statusnya masih jomblo. Baik, sekian dulu perkenalan singkat hari ini. Sekarang Pak akan mengecek kehadiran kalian. Mohon perhatian kalian semuanya ya. Ya, Pak. Baik. Yang pertama, Oligario Karyo. Hadir, Pak. Ordiana Sianloe. Hadir, Pak. Oh, ini yang kelas. Iya, Pak. Yolenta Silahiko. Hadir, Pak. Antonia Luwe. Hadir, Pak. Baik, kalian hari ini hadir semua ya. Iya, Pak. Baik, harapan Pak semoga kalian tetap mempertahankan seperti hari ini. Semoga kedepannya kalian tetap hadir semua karena dalam pendidikan itu akan mempengaruhi dari aspek hadir kalian. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kalian pernah melihat. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah pergi ke pasar? Pernah, Pak. Sering banyak kali. Berarti kalian sering ke pasar. Nah, di sana di pasar itu mungkin kalian pernah berjumpa dengan seorang ibu-ibu yang sebagai pedagang di sana. Kalian pernah melihat ibu-ibu yang menjual berbagai macam barang penjualan mereka itu seperti sayur-sayuran, terus bahan-bahan bumbu-bumbu dapur, terus barang-barang jenis lain yang dijual di sana. Kalian pernah melihat? Pernah. Terus selain itu di lingkungan kalian, di rumah atau di tetangga kalian pernah melihat ada mungkin orang tua kalian pernah ada memelihara hewan-hewan peliharaan seperti memelihara babi, kambing atau ayam. Setelah kalian mengamati yang di pasar itu, di situ apakah dalam proses penjualannya itu barang-barangnya itu mungkin oh ya silakan. Baik, kita lanjut. Mungkin barang-barangnya itu
apakah itu dipisahkan atau digabungkan jenis-jenis barang dagangan itu yang kalian ambil di pasar? Ya, silakan. Kalau yang kami lihat di pasar itu Pak, pedagang-pedagang itu menaruh jualan mereka itu misalnya sayur-sayuran itu contohnya Pak, sayur golden tuh mereka taruhnya dalam satu kumpul terlanjur, kemudian sayur kangkung, sawi begitu Pak. Begitupun dengan yang misalnya bumbu dapur begitu mereka taruhnya lain supaya pembeli itu jangan keliru. Baik. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu baik. Begitu pula dengan di rumah kalian pernah melihat para peternak itu mereka sering atau ini mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka sering menaruh hewan peliharaan mereka itu berdasarkan jenisnya yang sama. Misalnya di situ untuk kelompok babinya bersama dengan kelompok babi, misalnya yang kedua misalnya kelompok ayamnya bersama dengan kelompok ayam, terus ya misalnya para kelompok sapinya bersama dengan kelompok sapi. Nah, tujuan dari itu semua bahwa kita membantu kita untuk mengelompokkan jenis-jenis tadi berdasarkan jenis yang sama supaya membuat kita dapat mempelajari atau mendeskripsikan tujuan dari itu semua agar kita dapat mampu membedakan berbagai jenis kelompok hewan itu berdasarkan jenisnya yang sama. Nah, anak-anak dari penjelasan tadi itu bertujuan untuk mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Dari penjelasan tadi, apakah anak-anak sudah ada bayangan, sudah mengetahui materi pelajaran kita hari ini itu tentang apa? Ada yang sudah bisa mengambil kesimpulan dari ilustrasi yang tadi Pak berikan tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya dari yang kita jelaskan tadi seperti yang Pak jelaskan tadi, jadi dapat kita ketahui bahwa materi kita hari ini atau yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Baik, terima kasih. Yang disampaikan oleh teman kami itu adalah benar bahwa di sini Pak menambahkan sedikit bahwa materi kita hari ini selain mengklasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup, di situ juga ada menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Baik anak-anak, di sini Pak sudah menuliskan ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, di sini juga Bapak minta 2 perwakilan dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Baik, pada tujuan pembelajaran yang pertama, Pak meminta Yolin, silakan kamu membaca tujuan pembelajaran pada poin yang pertama. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini, Pak meminta Kolega Karyon, silakan kamu membacakan tujuan yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan karakteristik yang dialami. Baik, terima kasih kepada teman kalian yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini juga kita akan belajar bersama dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau bisa disingkat dengan model pembelajaran PBL. Kalian sudah tahu arti dari model pembelajaran PBL? Tidak tahu, Pak. Baik, di sini Pak mau menjelaskan bahwa model pembelajaran problem-based learning itu merupakan metode pengajaran yang bercirikan pada suatu permasalahan nyata yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan keterampilan untuk memecahkan suatu masalah untuk memperoleh pengetahuan. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa dalam model pembelajaran PBL itu terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui bersama. Langkah-langkah yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan baik individu maupun kelompok. Yang keempat, menyelesaikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik anak-anak, itu merupakan model pembelajaran dan langkah-langkah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Baik anak-anak, setelah ini Pak mau mengajak kalian untuk mengamati lingkungan, mengamati di luar kelas kalian, di lingkungan sekolah kalian, dan di situ kalian mengamati tumbuhan yang hidup dan tumbuhan tak hidup. Baik, nanti kalian mengamati lingkungan apa-apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah kalian. Di situ Pak memberikan waktu untuk kalian 5 menit karena waktu kita juga terbatas. Silakan kalian langsung saja. Baik Pak. Ya. Pak juga itu. Silakan kalian mengamati. Itu ada anjing. Iya, Pak. Iya, ada bebek di sana. Ih, bebek di mana? Iya, bebek itu ada. Itu pohon apa itu? Menjati. Terus di sana itu pohon gama. Ya, itu pohon gama. Gama tuh ini. Sudah. Baik anak-anak, setelah mengamati tadi yang di luar tadi itu kalian mengamati apa-apa saja yang ada di luar kelas tadi. Saya Pak. Baik, Ina. Kami ada lihat ini apa tumbuhan gama, tumbuhan jati, terus ada ini tanah, ada air. Masih ada lagi? Saya Pak. Ya silakan. Ada manusia, ada batu-batuan, ada rumah-rumah, ada ayam, ada anjing, ada burung-burung yang di rumah. Ya masih ada lagi? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak. Baik anak-anak, sekarang Pak akan membagikan kalian dalam kelompok. Dan kelompoknya itu kalian bisa membentuk dalam 2 atau 3 kelompok. Ya, silakan. Ya, kalian sudah membentuk dalam kelompok. Sudah Pak. Baik, sebelum Pak membagikan LKPD kepada kalian, di sini Pak menjelaskan dalam LKPD ini ada beberapa soal dan waktu diskusi kalian itu Pak berikan 5 menit. Jadi silakan kalian berdiskusi bersama mengenai soal yang ada di dalam LKPD. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalian berdiskusi. Baik anak-anak, di dalam soal yang di dalam LKPD itu berdasarkan hasil pengamatan kalian dari di 2 kelas tadi. Nah di situ kalian akan menjawab berdasarkan soal tentang mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup beserta contohnya. Itu berdasarkan hasil pengamatan yang kalian amati di 2 kelas kalian tadi. Iya Pak. Ya. Baik, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Ya Pak. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak. Ayo silakan berdiskusi dalam kelompok. Baik, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Baik, untuk pertama ya Kelompok kami Pak. untuk kelompok 1 silakan kalian perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan apa yang kami amati di luar kelas. Jadi yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan
karakteristiknya. Yang pertama itu tuh bisa bernapas. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bisa bernapas. Contohnya tadi yang kami lihat di luar yang bisa bernapas itu ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Tadi itu ada yang seperti yang kami lihat tadi, ada burung, ada anjing, ada ayam. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu yaitu bergerak. Jadi ciri-ciri dari makhluk hidup yang berikut itu tuh bergerak. Tadi contohnya itu tuh ada tadi yang seperti yang pertama tadi ada hewan itu ada anjing, ada ayam dan lain sebagainya, dan makhluk hidup lainnya tadi seperti tumbuhan. Begitupun selanjutnya ciri-ciri yang berikut yaitu makan. Seperti yang kami lihat tadi itu contohnya itu hewan yang kami lihat tadi itu ayam. Jadi ayam tadi mengapa saya katakan ciri-ciri makhluk hidup tadi itu bisa makan, karena tadi itu kami lihat tuh ayam itu tadi dia apa namanya tok makanan itu atau mencari makanan itu. Jadi kami dapat lihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu juga bisa makan. Kemudian yang berikut tuh bisa tumbuh. Bisa tumbuh di sini yang kami lihat tadi itu contohnya itu tuh pada tumbuhan. Mungkin bukan hanya pada tumbuhan saja, juga ada juga terdapat pada hewan manusia. Jadi tumbuhan, hewan maupun manusia itu dia itu tuh bisa bertumbuh dan berkembang biak. Maka dari itu dia itu dikatakan sebagai makhluk hidup atau dia termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Jadi itu saja yang kami lihat tadi. Sekian presentasi dari kelompok. Baik. Mungkin ada penambahan dari kelompok lain atau tanggapan, kami persilakan. Baik, silakan untuk kelompok lain yang memberikan tanggapan atau masukan. Baik, mungkin ada dari kelompok lain, kelompok dua yang memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan sesuai dengan pengamatan tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sesuai dengan hasil pengamatan kami di luar tadi, untuk ciri-ciri makhluk hidupnya kami sesuai dengan kelompok satu tadi, hanya sedikit tambahan mengenai makhluk terhidup. Sesuai dengan pengamatan kami di luar tadi, makhluk terhidup yang menamakan anak di luar itu seperti kayu, batu, air, angin, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik memberikan aplaus. Terima kasih anak-anak. Di sini Pak mau menegaskan kembali bahwa berdasarkan hasil pengamatan tadi, tujuan untuk kita untuk mengamati tadi dapat mengambil tujuannya bahwa di situ dapat memudahkan kita untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan jenisnya yang sama. Nah, klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu merupakan suatu proses di mana membantu manusia untuk bisa mengelompokkan makhluk hidup itu dari yang bersifat umum untuk menjadi kelompok makhluk hidup yang bersifat khusus. Nah, di sini untuk pengklasifikasian ini pertama kali itu dijelaskan oleh seorang ilmuwan biologi yang bernama, kalian pernah mendengar atau pernah membaca buku kalian ilmuwan biologi yang menjelaskan tentang sistem klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup? Ada yang pernah baca atau mendengar istilah ilmuwan yang menjelaskan klasifikasi? Tidak, Pak. Baik, ilmuwan yaitu bernama Carolus Linnaeus. Dia itu pertama kali melakukan percobaan di suatu negara, di negara Swedia. Di situ dia melakukan pengamatan itu pada dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan.
di situ maka dia melakukan pengamatan. Baik anak-anak, nah sekarang berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anak itu sudah betul. Namun di sini Pak mau menjelaskan lagi bahwa ciri-ciri umum dari makhluk hidup itu yang pertama itu bisa bernapas. Nah, ciri makhluk hidup yang bernapas ini dia bertujuan agar makhluk hidup itu tetap mempertahankan hidupnya. Misalnya pada tumbuhan itu kalian ketahui tumbuhan itu dia termasuk di dalam makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Makhluk hidup, Pak. Ya, tumbuhan itu salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, di dalam melakukan proses pernapasan itu organ mana yang para tumbuhan untuk mengambil oksigen untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau organ pada tumbuhan. Nah, anak-anak, pada ciri yang pertama tadi kita ketahui bahwa pada tumbuhan itu dia melakukan pada makhluk hidup itu dia melakukan proses bernapas itu dengan mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Situ dia termasuk dalam salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Nah, sekarang yang kedua yaitu bergerak. Pada bergerak ini misalnya kalau misalnya pada makhluk hidup itu dia bergerak, kita ada contoh pada yang sesuai dengan pengamatan kalian tadi itu pada hewan apa yang tadi kalian amati dulu? Ayam. Nah, misalnya pada ayam di sini dia bergerak itu dengan tujuan agar dia dapat memperoleh makanan untuk menambah energi di dalam tubuhnya. Tidak mungkin kan ayam itu dia dalam kehidupannya itu berpatokan pada satu tempat saja ya kan? Dia harus berpindah tempat untuk mendapatkan makanan-makanan yang lebih berlimpah dari tempat semulanya. Terus yang kedua itu dia ciri-cirinya itu mampu beradaptasi. Makhluk hidup itu ciri yang ketiga itu mampu beradaptasi. Nah, mampu beradaptasi ini misalnya sesuai pengamatan kalian tadi, manusia itu termasuk salah satu contoh makhluk hidup kan? Iya, Pak. Nah, ya betul. Nah, manusia itu kalau misalnya kalian berada sekarang kan kalian berada di depan beradaptasi. Sekarang kalian berpindah ke suatu daerah yang mungkin keadaan suhu geografis terus perubahan lingkungan sosial itu sangat berbeda dengan keadaan semula di depan. Nah, di sini kalian harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada di tempat baru di mana kalian berada. Yang selanjutnya itu ada ciri yang selanjutnya itu ada tumbuh dan berkembang. Ya, silakan. Baik, ciri yang berikutnya itu makhluk hidup itu dapat makan. Nah, makan ini dia dapat tujuan dari makhluk hidup makan ini dia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Nah, mengapa? Karena makhluk hidup tumbuhan, hewan, dan manusia itu mereka membutuhkan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ciri umum dari makhluk hidup. Baik, sekian materi kita hari ini. Dari anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi materi kita hari ini dapat disimpulkan
menjelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu pengelompokan makhluk hidup di mana pengelompokan ini bertujuan agar kita mampu membedakan makhluk hidup berdasarkan jenis dan karakteristiknya masing-masing. Contohnya ciri-ciri makhluk hidup itu ada bisa bernapas, bisa bergerak, kemudian membutuhkan makanan, kemudian tumbuh dan berkembang biak. Jadi contohnya tadi ada tumbuhan, hewan, dan manusia, itu mereka dikatakan sebagai makhluk hidup karena mereka memiliki ke-6 ciri-ciri tersebut. Sekian dari saya. Baik, ada lagi yang mungkin mau memberikan kesimpulan? Baik, di sini juga Pak mau memberikan kesimpulan keseluruhan dari pelajaran kita hari ini bahwa di sini Pak mau menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan, dan yang keempat itu beradaptasi. Selain itu juga kita juga mampu, tujuan dari kita untuk mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup itu agar kita dapat mengetahui jenis dari setiap makhluk hidup itu dan mampu mengelompokkan makhluk hidup itu dari yang bersifat umum atau bersifatnya jumlah yang lebih banyak, kita dapat mengelompokkannya ke sifatnya lebih khusus atau jumlahnya yang lebih sedikit dan sesuai dengan jenisnya yang sama. Baik, hari ini juga nanti setelah ini Pak akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah dan kumpulnya minggu depan. Tugas yang ini silakan kalian menyiapkan tulis kalian untuk mencatat tugas yang akan Pak kerjakan. Sudah? Baik, untuk soalnya yang nomor 1. Robert H. Whitaker itu menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup antara sel dan jenis nutrisi sehingga sudah sehingga dikemukakanlah sistem 5 kingdom terdiri atas Monera, fungi, animalia, dan plantae. Apa yang terakhir, Pak? Animalia dan plantae. Sudah? Sebutkan dan jelaskan masing-masing dari kelima kingdom tersebut. Sudah? Baik, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini, Pak akan meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Silakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini. Selamat siang. Siang.